hasil diskusi kami mengenai hukum Pascal. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Endah Kurnia Yuningsi, SSIM Revis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sasa Pazni dengan NIM akhir 038 sebagai moderator dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Aina Salsabila dengan NIM akhir 035 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Tiara dengan NIM akhir 31 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NIM akhir 44 sebagai pemateri. Selamat menyaksikan. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang ditemukan oleh Blaise Pascal, seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis, yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum Pascal juga berhubungan dengan sifat benda cair atau fluida, sehingga hampir semua alat yang menggunakan sistem hidrolik selalu menggunakan hukum Pascal sebagai penerapannya. Pembahasan selanjutnya mengenai bunyi hukum Pascal. Seperti yang telah disebutkan tadi, hukum Pascal itu ditemukan oleh Blaise Pascal, seorang ilmuwan fisika yang berasal dari Prancis yang lahir pada tanggal 19 Juni 1623. Blaise Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida yang tertutup akan diteruskan secara merata ke seluruh bagian fluida tanpa perubahan dalam intensitasnya. Selanjutnya ada rumus hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini selalu menggambarkan bahwa setiap kenaikan pada tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Secara matematis, hukum Pascal dapat dirumuskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2, dengan P1 itu adalah tekanan pada ruang 1 dengan satuan Newton per meter kuadrat, dan P2 adalah tekanan pada ruang kedua dengan satuan Newton per meter kuadrat. Nah, rumus tersebut terjadi penurunan dengan rumus F1 per A1 sampai dengan F2 per A2, dengan F1 adalah daya tekan ruang 1 dengan satuan Newton, A1 adalah luas penampang ruang 1 dengan satuan meter kuadrat, F2 adalah daya tekan ruang 2 dengan satuan Newton, dan A2 adalah luas penampang ruang 2 dengan satuan meter kuadrat. Selanjutnya ada penerapan hukum Pascal. Seperti yang sudah dikatakan oleh Tiara tadi di pengertian hukum Pascal, di mana hampir semua alat di hukum Pascal ini menggunakan hidrolik. Yang pertama ini ada dongkrak hidrolik, di mana dongkrak hidrolik ini digunakan untuk mengangkat beban berat dengan gaya kecil, dan dongkrak hidrolik ini terdapat dua tabung yang berukuran berbeda, yang satu berdiameter besar dan satunya lagi itu berdiameter kecil. Yang kemudian kedua tabung tersebut itu diisi oleh air, lalu di masing-masing tabung itu dilengkapi dengan penghisap, dan tekanan yang diberikan pada penghisap kecil nantinya akan diteruskan kepada penghisap besar. Sementara pada penghisap besar akan menghasilkan gaya angkat ke atas yang jauh lebih besar. Itulah sebabnya keberadaan dongkrak hidrolik ini dapat digunakan untuk mengangkat beban berat, terutama untuk menahan mobil ketika hendak mengganti ban. Lalu yang kedua adalah ada alat pengangkat mobil. Nah, prinsip kerja pada alat pengangkat mobil ini yaitu menggunakan udara yang memiliki tekanan tinggi yang kemudian dimasukkan melalui salah satu dari kedua keran yang ada di alat tersebut, dan udara tersebut kemudian dimampatkan di dalam suatu ruangan sehingga menghasilkan suatu tekanan yang besar. Dan tekanan besar itu selanjutnya akan diteruskan oleh minyak ke penghisap yang besar. Melalui tekanan itulah nantinya akan menghasilkan gaya angkat yang sangat besar sehingga mampu mengangkat mobil tersebut. Setelah itu, untuk menurunkan mobil itu dapat dilakukan dengan cara membuat udara mampet tadi melalui keran yang satunya, yakni keran pengeluaran udara. Selanjutnya ada air hidrolik. Air hidrolik sendiri terdiri dari beberapa pengertian. Yang pertama ada pedal rem, silinder master, spatu jepit, dan minyak rem. Ketika pedal rem ditekan dengan kaki, tekanannya akan diteruskan oleh minyak rem ke arah spatu jepit melalui silinder rem. Dalam hal ini, silinder rem akan memiliki 4 buah silinder rem dengan 2 bagian di depan dan 2 bagian di belakang. Sementara pada spatu jepit akan menghasilkan gaya gesek atau hambatan yang sangat besar, sehingga mampu menghentikan
putaran dari roda kendaraan. Hal ini disebabkan pula dengan luas penghisapan silinder rem yang jauh lebih besar dibandingkan dengan luas penghisapan silinder master. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah hukum Pascal ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis yang bernama Blaise Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida yang tertutup akan diteruskan secara merata ke seluruh bagian fluida tanpa perubahan dengan intensitasnya. Hukum Pascal dapat dirumuskan dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, dengan F adalah gaya tekanan tanpa ada luas penampakan. Penerapan hukum Pascal di kehidupan sehari-hari yaitu dengan digunakan pada dongkrak hidrolik, pengangkat mobil, dan dari hidrolik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami seperti pantunnya Pak Dekan. Ikan hiu di dalam water. Thank you and see you later.